perihal lingkup kerja, sasaran-sasaran dan prosedur koordinasi proyek, serta peran masing-masing organisasi yang terlibat dalam proyek. Lalu program pengendalian dan rencana implementasinya kita susun, prosedur kerja dalam dan keluar, lalu rapat permulaan atau kick, ini kick-off meeting ya, bukan KOK, ini salah tulis nih. Rapat ini bermaksud membahas tingkat akhir dan partisipasi. Kick-off meeting itu ada dua ya, ada di internal perusahaan, ada juga di proyek. Kalau di internal perusahaan itu biasanya membahas anggarannya. Dan sedangkan kalau di proyek itu membahas prosedur dan pelaksanaan pekerjaannya. Nah, di dalam menyusun tim inti proyek, segera setelah proyek dinyatakan dapat dimulai, baik kontraktor utama maupun pemilik disibukkan dengan penyusunan tim proyek. Kontraktor utama mulai menyiapkan tim inti yang akan melaksanakan proyek yang berasal dari kantor pusat atau tenaga profesional yang direkrut secara kontrak kerja. Jadi ada kalau lihat orang-orang di kontraktor itu ya, itu belum tentu semua pegawai kontraktor itu, ya. Ada sebagian dengan melalui kontrak yang per proyek selesai kontraknya bubar gitu ya. Jadi walaupun bajunya masih bajunya perusahaan, tapi kadang-kadang itu hanya sementara sifatnya. Nah, tim inti kontraktor terdiri dari manajer proyek, manajer lapangan, staf ahli teknik, ya, engineering misalnya, yaitu sipil, arsitektur, mekanikal, elektrikal, lanskap, dan lain-lain. Staf administrasi dan keuangan, kemudian para pelaksana, sipil, arsitektur, mekanika, elektrikal, dan lanskap. Lalu tim inti secara otonom atau ditambah dengan beberapa staf khusus yang lain dari kantor pusat menyusun konsep landasan pelaksanaan, khususnya RPP dan prosedur administrasi. Jadi yang menyusun RPP itu adalah tim inti tadi. Ya. Jumlah personel tim inti berangsur bertambah dan kemudian turun kembali sesuai dengan perkembangan proyek. Jadi gini prinsipnya, di awal-awal proyek mereka nambah terus gitu ya. Nanti di akhir proyek nanti bahkan dikurangi ya, karena pengurangan karena skop kerjanya berkurang. Jika tim inti sudah dianggap tetap dan dapat memulai pelaksanaan tugasnya, maka personel ini akan bertambah dengan tenaga mandor dan tukang yang mulai melaksanakan pekerjaan di lapangan, dan mereka berupa tenaga borongan, bukan bagian daripada pegawai kontraktor. Nah, sekarang kita lihat apa itu rencana pelaksanaan proyek. Rencana pelaksanaan proyek adalah berupa dokumen yang memuat penjelasan mengenai lingkup dan rencana pelaksanaan dan penyelenggaraan proyek. RPP merupakan intisari dari terjemahan kontrak dalam masalah lingkup kerja dan uraian kegiatan dalam rangka mencapai sasaran serta koordinasi di antara para pihak yang terlibat. Fungsinya apa? Memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan tentang garis-garis besar rencana pelaksanaan proyek. Dengan demikian, pimpinan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan prioritas bimbingan, pengarahan, dan dukungan. Lalu memberikan informasi kepada para pelaksana, baik di lapangan maupun di kantor pusat, penjelasan mengenai lingkup proyek, ya, sebagai pegangan pokok untuk kegiatan penyelenggaraan, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Nah, dengan demikian, mereka dapat merencanakan kebutuhan sumber daya dan tugas-tugas pengendalian sesuai dengan kemajuan daripada pelaksanaan pekerjaan. Ini kira-kira isi dari RPP, ada ringkasan proyek, informasi umum kontrak yang disepakati. Jadi tetap ya, yang RPP tidak boleh lepas dari kontrak. Oleh sebab itu kalau kita menyusun RPP harus kita punya kontrak. Nah pertanyaannya gini, kan pada saat awal belum ada kontrak. Kontrak lagi disusun di antara kontraktor dengan owner, sehingga yang kita punya apa? Ya dokumen lelang, sama di situ ada yang namanya konsep apa namanya draft kontrak ada di dalam dokumen lelang itu yang kita sebut selalu sebagai persyaratan umum. Jadi persyaratan umum isinya adalah sebenarnya ada dokumen kontrak. Nah itu apa namanya kita rujuk ya. Jadi dalam usulan RPP tidak boleh lepas dari kontrak karena RPP itu sebenarnya adalah terjemahan atau barangkali lebih dikatakan rencana tindakan dari kontrak yang ada. Gitu. Makanya disebut dengan action plan atau project plan. Jadwal
kegiatan atau kegiatan utama, ya, strategi pelaksanaan kegiatan, program pengendalian dan pelaporan, hubungan dengan instansi yang berwenang, masalah dan kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Lalu apa itu RPP dan perizinan? Ini penting ini, ya. Karena waktu kita membangun itu belum tentu semua material, bahan, alat yang kita mau pakai itu semuanya berasal kerja dan perizinan. Ini penting ini, ya. Karena waktu dari dalam negeri maksudnya, ya. Tapi bisa juga sebagian kita impor, kita datangkan dari luar. Misalnya dari Thailand atau mungkin dari Singapura barangkali, ya, atau dari Cina dan sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu tahu tentang perizinan, ya, izin impor dan reekspor itu, ya, soal pajak, pemakaian tenaga kerja asing, ya, inspeksi pemeriksaan oleh pihak pemerintah, peraturan perburuan dan tenaga kerja, sertifikasi yang diperlukan dapat dari berbagai instansi terkait. Ya, jadi yang bekerja harus punya sertifikat apa saja. Kalau kita tempatkan dia di bagian K3, dia punya nggak sertifikat K3-nya? Kalau kita tempatkan dia misalnya di bagian pekerjaan pengawasan lapangan, dia punya nggak sertifikat sebagai tenaga terampil di pengawasan lapangan dan sebagainya. Karena nanti kalau pas diperiksa oleh instansi pemerintah, maka kita sudah bisa sampaikan ini tenaga adalah semuanya tersertifikasi. Berkaitan dengan program pengendalian dan implementasinya, meskipun pokok-pokok program pengendalian telah tercantum dalam RPP, tapi mengingat fungsinya yang amat penting dalam pelaksanaan proyek, umumnya diperlukan suatu penjabaran yang lebih rinci, ya, dan keikutsertaan pihak klien dalam penyelesaiannya. Setelah kontraktor diputuskan sebagai pemenang, tim dari klien dan kontraktor utama membahas program pengendalian yang terdiri dari sistem pengendaliannya, kemudian jadwal implementasinya, di mana keduanya spesialis dalam hal pengendalian biaya dan waktu. Nah, hal-hal yang perlu dikaji dalam pengendalian apa? Sistem pengendalian biaya dan waktu yang diusulkan oleh kontraktor utama, pengkajian meliputi aspek-aspek metode yang hendak dicapai, yang dipakai, ya. Lalu personalia yang menangani kelengkapan dan kedalaman yang hendak dijangkau, termasuk prosedur pencatatan dan keperluan akuntansi dan pelaporan yang diperlukan. Jadwal implementasi sistem pengendalian proyek. Jadwal ini memberikan penjelasan kapan prosedur yang diperlukan akan dibuat dan diselesaikan, dan mulai kapan penggunaannya untuk tugas-tugas pengendalian. Kemudian pembahasan menghasilkan kata sepakat tentang kedua butir di atas dengan penambahan dan atau perbaikan bila dipandang perlu. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pengendalian? Jadi kalau kita ingin melakukan pengendalian, maka ini menjadi yang harus kita pertimbangkan. Pertama, kelengkapan tingkat pengendalian, sampai seberapa lengkap yang kita butuhkan. Yang kedua, kedalaman tingkat pengendalian. Yang ketiga, tingkat pengukuran proyek. Ya. Lalu yang keempat, kompleksitas proyek. Semakin kompleks proyek itu semakin banyak dibutuhkan pengendaliannya. Lalu biaya pengendalian yang diperlukan, kalau itu diperlukan, dan keinginan dari pihak pemilik. Pada umumnya, keputusan diambil adalah memengaruhi sistem yang dipunyai dan dimiliki oleh kontraktor dengan beberapa perubahan yang diusulkan oleh pihak pemilik. Hal ini untuk menghindari terjadinya kesulitan sewaktu pelaksanaan pengendalian. Artinya, format-formatnya sudah ada dari kontraktor, dan nanti pemilik diberitahu apa maksud dari format tadi. Nah, kemudian format itu disepakati bisa digunakan selama kegiatan proyek. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kontraktor nggak punya, yang memberikan itu adalah dari pihak konsultannya, konsultan pengawas atau konsultan MK-nya, manajemen konstruksi. Prosedur kerja, bila rencana pelaksanaan proyek menerangkan lingkup dan rencana penyelenggaraan, maka prosedur kerja menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan dilakukan dan dikoordinasikan. Kemudian prosedur kerja bagi masing-masing bidang dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan operasional. Ini beberapa contoh prosedur kerja, ya, prosedur pembelian dan kontrak material,
prosedur pemeriksaan dan uji coba untuk bidang pengendalian mutu, prosedur administrasi dan keuangan, prosedur pengajuan persetujuan atau izin kerja, prosedur koordinasi proyek, prosedur perubahan lingkup, dan lain-lain. Tentunya nanti semuanya sangat tergantung dengan kebutuhan daripada proyek. Kalau ada perlu tambahkan lagi gitu ya, prosedur apa lagi yang diperlukan. Nah, di dalam prosedur koordinasi proyek ialah prosedur kerja yang disiapkan oleh kontraktor utama dan diperiksa serta disetujui oleh pemilik. Fungsi prosedur adalah memberikan petunjuk dasar tentang bagaimana pekerjaan proyek dilaksanakan dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat. Maksudnya, kalau kontraktor memulai kerja, dia perlu izin kerja. Nah, izin kerja itu formatnya kayak apa? Siapa yang mengisi? Siapa yang menyiapkan dokumen apa saja yang diperlukan untuk kelengkapan dari format tadi? Lalu setelah itu kepada siapa diajukan izin kerja tadi? Berapa lama proses izin itu disampaikan? Lalu setelah selesai misalnya ada catatan atau pengembalian, lalu bagaimana harusnya apakah diperbaiki lagi atau barangkali bagian dilengkapi dan sebagainya. Nah, ini prosedur-prosedur seperti inilah yang digambarkan dalam bentuk flowchart tadi ya. Sehingga itu yang diikuti secara bersama, dan kalau itu sudah disepakati itu mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat di lapangan. Jadi kalau misalnya nanti kontraktor mengajukan izin kerja, disampaikan kepada konsultan pengawas, di dalam prosedur dikatakan bahwa konsultan pengawas wajib dalam 1 hari 1 kali 24 jam memberikan penjelasan tentang keberadaan dari izin kerja tadi. Nah, kalau di sana sudah sampai 3 hari belum juga dikomentari, berarti itu bisa ditanyakan tuh, kenapa kok bisa begini? Kan kita sudah ada sepakat bahwa prosedurnya seperti ini. Jadi dengan adanya prosedur terjaminlah proses yang ada di lapangan tadi, sehingga tidak ada lagi yang mencoba menghalang-halangi, membuat pekerjaan jadi terlambat gara-gara memang ada yang tidak suka dan sebagainya. Karena itu tujuan prosedur itu adalah mengikat kita semua, sehingga dengan dasar itu si kontraktor bisa bekerja dengan memenuhi standar yang kita harapkan. Lalu cakupan prosedur koordinasi proyek, organisasi peserta proyek, daftar personil, inti dan masing-masing organisasi, tugas dan tanggung jawab, ya, tiap-tiap organisasi peserta, prosedur kerjasama antar peserta, dan prosedur komunikasi yang berupa pelaporan, surat penyurat, dan kode arsip. Itu tinggal diatur di lapangannya. Kemudian prosedur perubahan lingkup kerja. Jadi gini, di proyek itu ya, kita tidak bisa menghindari akan terjadinya perubahan lingkup. Kenapa? Karena pada saat proyek itu direncanakan, maka dokumen atau data yang dibutuhkan untuk perencanaan itu tidak sempurna lengkap. Contoh, kalau kita butuh tentang data tanah, maka yang bisa data diambil dari proyek itu adalah 1 bor, kemudian 2 sondir barangkali, lalu 3 tes pit dan sebagainya. Nah, berdasarkan data yang terbatas tadi, lalu kita bisa mendesain atau merencanakannya. Nah, sekarang kalau yang didesain itu disesuaikan dengan data yang ada pada tempat pengeboran, nggak ada masalah, itu pasti benar kan? Lalu yang di sebelahnya gimana? Kan pondasi itu tidak hanya di tempat bor itu aja kan, ada di tempat lain-lain juga, jadi menyebar kemana-mana gitu kan. Nah, itu bagaimana itunya? Apakah akan sama? Nah, kita nggak tahu di bawah itu seperti apa, ya. Nah, sehingga dengan itu dimungkinkan ada perubahan lingkup. Contoh misalnya desain pondasinya kedalamannya 70 cm pondasi batu kali. Ketika mau dilaksanakan di lapangan itu ternyata 90 baru sampai tanah keras. Sehingga kedalaman pondasi tidak bisa lagi 70 tapi harus 90 cm. Nah, itu terpaksa dirubah ya, terpaksa disesuaikan. Kalau enggak bisa. Kalau kita ya udahlah kan gambar 70 kita gali 70 selesai. Selesai dibangun nanti rumahnya settlement ya turun. Akibatnya nanti patah atau bagaimana bangunannya. Jadi supaya itu tidak terjadi, maka kita yakinkan dulu bahwa harus ada penyesuaian antara kondisi lapangan dengan desain yang ada. Nah, akibat penyesuaian tadi dimungkinkan adanya perubahan lingkup pekerjaan. Di samping dengan hal lain, ya. Mudah diperkirakan bahwa hal ini akan mendorong kenaikan harga kontrak dan memperlambat waktu pelaksanaan. Adanya perubahan lingkup dapat disebabkan oleh berbagai masalah atau sebab. Nah, ini beberapa sebab ya. Perubahan yang disebabkan oleh adanya informasi baru
tambahan dalam masalah spesifikasi dan kriteria dalam desain engineering karena pemilik ingin mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Itu bisa jadi. Ini masalah selera gitu ya. Antara waktu desain dengan eksekusi butuh waktu. Nah, selama itu ada perkembangan teknologi. Si owner bilang, enggak, saya nggak pakai lagi, saya pakai yang begini, yang baru. Nah, itu bisa mungkin perubahannya. Perubahan sering dialami yaitu perubahan yang diminta oleh organisasi operasi dengan berbagai macam alasan operasional. Ya. Jadi begini, makanya setelah desain dilaksanakan, harus ada kegiatan namanya review desain. Apa maksud daripada review desain tadi? Adalah mengkaji secara constructability, ya, yaitu keterbangunan daripada desain tadi. Bisa nggak desain ini dikerjakan? Bisa nggak desain ini dibangun atau dilaksanakan? Nah, itu dari mana dapatnya? Dari review. Nah, itulah makanya kenapa si perencana harus direview hasil desainnya. Karena kadang-kadang perencana tidak memikirkan pelaksanaan. Dia hanya memikirkan bagaimana gambarnya bagus, ya, bagaimana cepat selesai, tapi ketika dilaksanakan nggak bisa karena kondisi lapangannya berbeda. Gitu. Nah, inilah makanya diperlukan adanya review. Namanya review terhadap constructability atau keterbangunan dari desain tadi. Kemudian perubahan karena terungkapnya kondisi baru yang berbeda. Tadi yang saya sampaikan ya. Hasil data bornya misalnya kedalaman tanah keras itu 12 meter. Tapi ketika dipancang pada dalam 12 meter dia amblas. Baru 18 meter dia sampai ke hard layernya. Maka mau tidak mau kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan tadi. Lalu bagaimana prosedur minimal perubahan lingkup kerja? Yang pertama, penjelasan menyeluruh kepada pimpinan proyek atau perusahaan tentang perlunya perubahan lingkup kerja. Jadi ada project manager menyampaikan ini memerlukan perubahan lingkup. Yang kedua, penjelasan tentang dampak yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkup kerja dari segi waktu dan biaya. Kalau ini kita rubah, kita laksanakan, maka berpengaruh akan terjadi peningkatan biaya, akan terjadi penambahan waktu. Lalu mengajukan persetujuan kepada pimpinan proyek perusahaan pemilik bila lingkup perubahan cukup besar. Dalam hal ini lazimnya pelaksana proyek memiliki otoritas yang terbatas. Jadi kadang-kadang di beberapa proyek gitu ya, itu si pimpronya nggak bisa memutuskan. Dia harus lapor dulu kepada atasannya. Nah, oleh sebab itu dia butuh waktu. Nah, inilah yang barangkali perlu dipertimbangkan dalam persetujuan untuk perubahan pekerjaan ini. Dan harus dipikirkan ya, kalau ada permintaan perubahan jangan langsung dikerjakan. Kecuali kita sudah yakin bahwa ini bisa diterima atau dibayar oleh pihak owner. Tapi kalau dimungkinkan nanti akan berkepanjangan, maka lebih baik kita tunggu dulu sampai keputusan resminya diterima. Contoh gini ya, ada salah satu perusahaan itu terjadi penambahan pekerjaan hampir 30%. Nah, kalau tidak dilaksanakan, ini bangunan sulit untuk beroperasi dengan baik. Akhirnya si PPK-nya atau Pimpro-nya menyampaikan permohonan kepada Board of Director-nya untuk bisa menyetujui perubahan pekerjaan sebesar itu. Dengan skala penjelasannya dari sisi teknis, dari sisi biaya, dan dari sisi waktu tadi. Nah, kalau mereka sudah setuju, nggak bisa. Tapi pada proyek pemerintah, itu perubahan itu nggak boleh lebih 10%. Ya. Dan itu malah bisa saja tidak akan sampai 10%. Kenapa? Konsepnya begini. Bila, ini tolong dicatat dan diperhatikan ya, misalnya pagu proyeknya atau budgetnya 100 miliar. Ketika dilelangkan, kontraknya 80 miliar atau 85 miliar. Ya. Berarti nilai kontrak dengan sisa uang masih ada 15 miliar ya. Nah, kalau itu ada pekerjaan bertambah atau perubahan pekerjaan, maka itu boleh 10% dari 85. Jadi 85 ditambah 10% dari 85 jadi 8,5 sehingga dapatnya 93,5. Artinya masih di bawah pagu, gitu ya. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau kontraknya misalnya pagunya 100 miliar, kontraknya 95 miliar, maka kalau kita misalnya katakan tadi 10%, 10% dari 9,5, 10,95 adalah 9,5. Jadi 895 tambah 9,5 jadinya 104,5. Berarti melewati pagu, ya, melewati anggaran totalnya.
Nah, kalau itu terjadi, maka penambahan untuk ini nggak boleh 10%, tapi hanya 5 miliar saja, supaya nanti masih sesuai dengan pagu yang tersedia. Nah, itu cara pertimbangannya ya. Jadi tidak selalu 10%, ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hanya mungkin di bawah 10%. Ya. Tapi kalau misalnya seperti 85 tadi kan masih sisa tuh, sekitar 7 miliar lagi bisa dipakai nggak? Nggak boleh. Ya, jadi kalau pemerintah hanya 10% dari nilai kontrak, bukan 10% dari nilai pagu, ya. Itu yang dipertimbangkan. Kemudian lanjutnya yaitu pengawasan dan pelaporan khusus untuk meyakinkan bahwa perubahan lingkup kerja telah dijalankan sebaik-baiknya. Faktor lain perubahan lingkup kerja apa? Mungkin jauh kemajuan proyek akan makin besar dampak. Jadi artinya gini, makin ke ujung proyek penyelesaiannya, di situ ada perubahan, itu akan berisiko lebih besar lagi biaya perubahan tadi. Jadi oleh sebab itu kalau bisa kita review dari awal, kalau ada perubahan dari awal itu sudah terdeteksi. Jadi kalau di awal kita kan tidak perlu ada kegiatan pembongkaran, tinggal hanya penyesuaian. Tapi kalau di akhir proyek misalnya, contoh di dinding itu ya, di dinding sudah selesai di plester, tiba-tiba ingat, oh ini perlu dikasih stop kontak. Gitu. Nah kan kabelnya sudah ditanam di dalam dinding kan, nah berarti dinding tadi yang sudah di plester tadi dibobok lagi. Nah ini kan nanti akan merusak hasil kerja yang sudah jadi. Jadi oleh sebab itu makanya perlu review tadi adalah supaya jangan sampai pada saat pelaksanaan baru kita memperbaiki atau menyesuaikannya. Nah, rapat pemulaan tadi sudah saya sampaikan ada 2 ya, ada di lapangan dan ada juga di kantor. Di kantor tujuannya adalah untuk menyampaikan strategi pelaksanaan kepada pimpinan perusahaan, sedangkan di proyek adalah tadi menyangkut masalah penyamaan persepsi tentang proyek dan prosedur-prosedur yang akan digunakan. Nah, ini merupakan rapat lengkap di antara penanggung jawab proyek yang menduduki posisi kunci. Jadi dari konsultan perencana ada, konsultan pengawasnya ada, atau MK-nya ada, lalu konsultan kontraktornya juga ada, kemudian dari owner juga ada, jadi lengkap. Ya. Rapat pertama bersifat yang membahas mencari titik temu konsep penyelenggaraan proyek pada umumnya, dan khususnya RPP, prosedur kerja, dan persiapan lain yang dilakukan. Tentunya berbeda ya. Kalau di dewa perusahaan itu anggaran kita tampilkan ya, biaya proyek kita tampilkan. Tapi kalau di lapangan itu nggak ditampilkan biayanya. Rapat pertama bersifat internal perusahaan, kontraktor utama yang kemudian dilanjutkan antara kontraktor utama dengan pemilik. Pada rapat ini masing-masing tim mengikut sertakan kepala bidang maupun ahli-ahli dari berbagai macam pekerjaan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teridentifikasi secara dini. Sekaligus sebagai ajang untuk menjelaskan tugas masing-masing personil dan jabatannya, hasil dari rapat permulaan adalah pengesahan RPP dan prosedur kerja proyek setelah mendapatkan perbaikan dan landasan pelaksanaan yang mantap untuk memulai pembangunan fisik daripada proyek. Nah, ini agenda rapat permulaan, membahas RPP, membahas prosedur, mengadakan konfirmasi perihal jadwal pelaksanaan, menjelaskan dan mengadakan konfirmasi tentang prosedur pengendalian yang dipakai, lalu rapat permulaan, dan manajer proyek disamping menjelaskan mengenai butir-butir di atas juga minta perhatian khusus ya, mengenai kegiatan dan permasalahan yang spesifik. Jadi kita sudah sampaikan, ini akan berisiko apa, ini akan menyebabkan apa, dan sebagainya. Sehingga nanti kita harap semua pihak bisa memberikan kontribusi untuk menyelesaikan dengan cara yang terkoordinasi dari. Nah, masalah apa yang perlu diperhatikan ya ketika kita sudah mulai kick off meeting? Yang pertama, memperlakukan jadwal sementara. Ingat ya, tadi kita sampaikan di kick off meeting ini jadwal kita belum tentu itu disepakati itu. Jadi butuh waktu untuk memperbaikinya kan. Nah, oleh sebab itu kita harus tetapkan dulu untuk sementara kita pakai jadwal ini dulu. Tapi nanti setelah itu selesai diperbaiki baru kita berlakukan dan diganti jadwal yang sudah ada tadi. Jadi tetap ya, harus ada jadwal sementara. Yang kedua, kegiatan desain engineering. Ingat ya, gambar yang ada dari lelang itu tadi, yang kemudian sudah dicap dengan gambar forecon, ya, for construction itu. Nah, ketika mau kita terapkan di lapangan, itu ada namanya soft drawing. Gambar yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, soft drawing ini harus selesai dulu sebelum pelaksanaan lapangan dimulai. Kalau enggak, apa dasar kita pelaksanaan di lapangan? Makanya kegiatan desain engineering sudah berjalan.
Lalu kegiatan pengadaan, pembelian itu sudah juga berjalan. Anda nggak bisa butuh sekarang beli sekarang, karena kalau butuhnya cuma 1 sak 2 sak semen nggak ada masalah. Ya. Kalau butuhnya 1.000 sak semen, itu Anda mau beli di mana itu? Siapa yang bisa menyiapkan semen yang sebanyak itu? Anda butuh besi 1 ton, 1 juta ton misalnya, itu dari mana bisa dapat? Maka ada proses kegiatan pembelian. Ingat ya, kita beli butuh delivery time, ya, waktu penyerahan. Jadi kalau Anda butuh misalnya besok masang keramik misalnya, jangan pesan hari ini keramiknya. Karena harus kita sepakati dulu keramik yang berapa buah, ada ketersediaan stoknya, lalu dikirimnya berapa lama. Nah, sehingga ini jadi pertimbangan kita dalam menentukan material yang akan kita pakai dan dengan siapa kita memakainya. Makanya kegiatan pembelian ini sudah dilaksanakan sejak dari awal. Dan kita tidak bisa beli kalau belum ada persetujuan materialnya. Nah, jadi ada proses awal yang harus kita lakukan dulu, apa? Minta approval material kepada pengawas dan kepada owner. Setelah mereka approve, baru kita bisa beli. Jadi prosedur-prosedur ini nggak bisa lepas gitu ya, nggak bisa sesuka kita aja mau ingat baru beli gitu nggak bisa, ya. Harus ada rencana dan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah ini maksudnya tadi sudah saya jelaskan apa gunanya kita jadwal sementara, konfirmasi kegiatan pembelian ini kaitannya ya, yaitu kita harus tahu apakah yang menjual itu agen tunggal atau barangkali ada alternatif lain itu bisa kita inikan. Karena kalau agen tunggal itu susah ya, nawar nggak bisa nanti. Dia langsung harga ditetapkan. Tapi kalau kita ini maka kita bisa apa namanya melakukan negosiasi. Nah, saya kira itu materi yang kita bahas hari ini. Sebelum selesai mungkin ada pertanyaan. Silakan. Tadi kan keep on meeting itu ada 2, Pak. Nah, tujuan internal sama proyeknya tadi apa, Pak? Kalau di internal itu adalah dalam rangka kita menjelaskan rencana kerja kita kepada perusahaan. Sehingga perusahaan paham berapa biaya yang kita butuhkan, bagaimana strategi kita di lapangan, masalah-masalah apa yang akan kita hadapi, dan apa yang perlu dibantu oleh perusahaan. Itu tujuan untuk di internal perusahaan. Tapi kalau di proyek, tujuannya tadi untuk koordinasi tadi, agar prosedur-prosedur yang akan kita gunakan itu bisa disepakati dan bisa diikuti secara bersama. Sehingga nanti dalam pelaksanaan, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari prosedur yang disepakati tadi, kita bisa mengajukan barangkali semacam klaim gitu ya. Ini nggak bisa, ini kan prosedur kita seperti ini gitu kan. Nah, itulah makanya diperlukan hal-hal yang seperti itu. Yang lain? Pak, terima kasih, Pak. Ya. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, tugas pertama yang harus Anda buat, ini tugas kelompok ya, kalau dicatat. Kelompok belum dibuat kan? Nanti setelah ini silakan dibuat kelompoknya. Tugas kelompok yang pertama adalah Anda memilih proyek. Saya nggak tahu, silakan di mana saja ya. Kalau di Jalan Margonda banyak proyek yang Anda mau pilih kalau Anda mau di Jalan Margonda. Tapi mungkin kalau Anda punya di tempat lain silakan. Yang Anda lakukan adalah apa? Dari proyek itu, yang pertama Anda menilai proyek tersebut dari sisi kelayakan tadi. Ya. Kelayakan ekonominya, kelayakan apa namanya teknisnya, kelayakan apa namanya sosial budaya tadi udah ada di depan tadi ya. Anda bisa lihat itu tadi kalau kembali. Lalu Anda uraikan ya. Kira-kira proyek itu dari sisi pandangan Anda bagaimana? Satu itu ya. Yang kedua, Anda kenal jadi karakteristik proyek itu ya. Nama proyeknya apa, pemiliknya siapa, kemudian perencananya siapa, kontraktornya siapa, kemudian konsultan perencana dan lain-lainnya siapa gitu ya. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan proyek. Termasuk nanti adalah kalau bisa Anda dapatkan biayanya yang bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa ya, nggak usah. Terus waktu pelaksanaannya, berapa lama itu dilaksanakan. Nah tentunya yang saya harapkan bukan proyek bangunan rumah ya, tapi bangunan high-rise building
yang bisa kita lihat sebagai pembelajaran. Nah, kalau misalnya Anda praktek selama ini di tempat yang pembangunan gedung seperti itu dan Anda punya akses, saya kira di situ juga nggak masalah. Ya. Jadi itu bisa juga Anda ambil sebagai sebagai kasusnya. Dan saya harap Anda kalau butuh surat nanti minta ke jurusan untuk minta surat untuk melaksanakan studi ini. Tapi karena begini, ini akan berlanjut terus nanti. Ada tugas mengenai material, ada tugas tenaga kerja, ada tugas tentang administrasi dan kontrak. Baik, makanya Anda harus berhubungan dengan perusahaan itu atau dengan proyek itu. Jadi jangan hanya sekali aja, tapi akan berulang-ulang kali. Tapi Anda nggak praktek lah ya. Anda hanya datang berdiskusi, wawancara, dan mungkin barangkali meminta data dan sebagainya. Ya datanya bukan data rahasia, tapi data yang berkaitan dengan kegiatan konstruksinya. Jadi dengan demikian kita belajar seperti dua sisi ya, di kampus dan di proyek. Oleh sebab itu nanti, makanya materi kita kan sebenarnya 4 jam. Saya nggak akan mengisi sepenuh 4 jam. Ya, saya mungkin barangkali hanya 2 jam atau 3 jam, yang sisanya nanti Anda yang ke lapangan itu yang saya nilai sebagai bagian daripada perkuliahan. Makanya tugas itu menjadi bagian daripada penilaian juga. Nah dengan demikian nanti kalau kita belajar sekarang ini adalah bagaimana dunia pendidikan dan dunia industri itu terintegrasi. Nah ini melalui kita bisa melakukan seperti itu. Ya harusnya sih kita belajarnya di lapangan ya, tapi kan nggak bisa karena orang lapangan belum tentu juga terima kita secara penuh gitu ya, akan mengganggu kegiatan mereka. Tapi paling tidak dengan secara berkala kita lihat ke lapangan, kita akan makin tahu bagaimana proyek itu yang sebenarnya. Oke, kira-kira jelas proyeknya. Nanti Anda buat dalam bentuk laporannya dalam bentuk Word gitu ya. Dan satu lagi Anda siapkan dalam bentuk PowerPoint untuk bisa ditayangkan di mungkin Anda presentasi 5-10 menit nanti proyek apa yang Anda dapatkan dan bagaimana karakteristik dari proyek tadi serta penjelasan-penjelasan lainnya. Termasuk tadi adalah dari sisi kelayakannya tadi. Dari aspek lingkungannya, dari aspek teknisnya, dari aspek ekonomi, aspek sosial dan sebagainya. Jadi itu semua terserah Anda nanti berkembangnya seperti apa. Semakin Anda perdalam akan semakin menarik untuk dipahami di situ. Saya kira itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita selesai. Untuk minggu depan terserah ya, kalau bisa pagi kita pagi, kalau enggak ya saya tunggu nanti kita koordinasi lagi jam berapa kita bisanya. Yang jelas saya jam 10 sampai jam 1 nggak bisa karena ada mengisi itu sampai 3 minggu ke depan. Tapi kalau sesudah itu kita bisa kembali sesuai dengan jadwal yang ada. Oke? Oke, Pak. Tolong nanti ketua kelas ya, di screenshot lagi, kirim ke saya, sama yang tidak hadir siapa? Ini kita yang hadir berapa orang nih? Yang Ada 17 ya?